Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode 1 bersama kelompok belajar Mawar Wangi. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam berpuasa di bulan Ramadan. Dengan makro surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Mereka merayakan dengan penuh keceriaan dan berlomba-lomba memperbanyak pahala lewat amalan-amalan soleh. Di siang hari ada kewajiban puasa. Di malam hari ada banyak amalan sunnah dengan pahala berlipat ganda seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, memberi santunan, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW berpuasa 9 kali Ramadan sepanjang hayatnya. 8 kali berpuasa selama 29 hari dan sekali berpuasa selama 30 hari dalam sistem kalender Hijriah yang dipakai umat Islam. Setiap bulannya itu 29 hari dan terkadang 30 hari, tidak sampai 31 hari, sebagaimana sistem kalender Masehi. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan puasa sebagai berikut. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa setelah melihat hilal Ramadan. Jika beliau sudah benar-benar melihat hilal atau berdasarkan berita dari orang yang bisa dipercaya tentang munculnya hilal, atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 dalam menerima berita terbitnya hilal ini dari siapa saja sekalipun dari satu orang, dengan catatan orang tersebut bisa dipercaya. 2. Berniat sejak malam. Diriwayatkan dari Hafsyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Malam yubayyit syiyama qabla tulu'il fajri fala syiyama lahu. barang siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sejak malam, maka tak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Mengakhirkan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah. Mengenai anjuran makan sahur disebutkan dalam hadis, Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. makan sahur karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Dar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairi ma ajjalul iftara wa akharus suhura. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah antara waktu keduanya, antara makan sahur dan sholat? Rasulullah menjawab, selama bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Sholih. 4. Menyegerakan buka puasa adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam, langsung disegerakan waktu berbuka puasa. Dalam kitab Hasyai al-Baijuri disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah wajib, karena diharamkan melakukan puasa wisol, yaitu berpuasa terus-menerus selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Dalil tentang menyegerakan berbuka puasa adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan menyegerakan waktu berbuka bertujuan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. 5. Berdoa ketika berbuka adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salah satu la taraddu da'watuhumul imamul adilu wasyaimu hina yufdiru wa da'watul madlumi. ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3. Doa orang yang terdolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau membaca doa berikut ini. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Artinya, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, makan kurma dan madu saat sahur dan berbuka. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib selesai dikerjakan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya fa illam takun rutabatun fa alai tamarratin fa illam takun hasawatin mimma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutub, kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamr, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka puasa, karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Sedangkan berbuka puasa dengan air tujuannya untuk menyucikan atau menyegarkan. Adapun jika berada di Mekah, dianjurkan berbuka puasa dengan air Zam-Zam. 7. Meninggalkan kata-kata kotor.
Orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan ghibah, menggunjing orang lain, dan meninggalkan dusta. Begitu juga meninggalkan perbuatan haram lainnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atas wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. betapa banyak orang yang hanya mendapati dari puasa rasa lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek saja. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 8. Rajin membaca Al-Quran. Selain berpuasa adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW lebih sering membaca Al-Quran pada bulan ini dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. 9. Memberikan makanan untuk berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a. siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita semua diberi kelembutan hati, diberi kemampuan bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi hamba yang baik, hamba yang mempunyai predikat muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.